terpisah cukup jauh Eldoge. Untung saja itu berada di kiri atas, jadi nggak kena siapa-siapa harusnya. Betul, harusnya nggak ada siapa-siapa di sana dan seperti Yami punya tugas untuk cari vehicle. Ya. Karena di sekitaran Parallel Park, di sekitaran Ruins, tidak banyak yang spawn. Seingat gue cuma ada di sekitaran rumah bata dan juga di arah Parallel Park-nya. Oleh karenanya, Yami mungkin akan melakukan yang demikian dan betul saja, vehicle. Hal yang pertama dicari oleh Yami terlebih dahulu. Ya, terlihat bagaimana saat ini dari area La Cobre diisi oleh pemain-pemain NFT. Kita juga melihat adanya sebuah pertemuan mungkin yang akan terjadi karena cukup dekat di Power Grid ada pemain dari dunia game Flyboy dan juga ada pemain dari Bigetron. Lihat BTR. Kenapa tuh? Lihat BTR. Jauh. Jauh banget. Makanya. Ini apa yang terjadi? Banyak perubahan-perubahan yang terjadi bisa kita saksikan bahkan EVOS. Apakah semuanya ke Impala atau ada strategi lain yang coba dimainkan? Karena hal yang cukup menarik terjadi di game kita yang ketiga di hari ini kawan-kawan sekalian. Ya kayaknya jauh-jauhan di drop zone awal jadi tren karena Morg juga jauh banget gak ada yang di Labedita tadi. Semuanya di luar dari mangkok Labedita. Kenapa Junior kalau melihat dari hal ini? Sebenarnya kalau ngomongin momen ini, mungkin 2 season yang lalu, Kenapa tuh? ini adalah circle-nya Geek. Ini Oh, circle-nya iya. Geek. 2 season yang lalu. Tapi ngomongin 1 season sebelumnya, entah apa yang terjadi sama Geek, seharusnya mereka kayak lebih apa ya, kurang jaga body systemnya, kemudian juga setup-nya, kemudian juga bagaimana keberanian team fight yang dilakukan oleh Geek tidak mengganaskan entah itu season 2 season sebelumnya atau 3 season sebelumnya. Dan ini adalah circle EVOS juga bisa dibilang Impala. Namun jangan lupa juga tim yang turun Les Leones mereka punya kontrol yang apik karena setelah Los Leones sebelah kanan itu banyak hal yang bisa mereka mainkan untuk controlling circle seperti ini. Oke, menarik juga pembahasan dari seorang junior tapi Sanskoy. Betul. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk daftar di PMCT di pmct.id/register dan buat ladies. Nah, jangan lupa juga untuk daftar di PUBG Mobile Valkyrie Battleground sampai 28 Agustus di beberapa hari lagi di www.pmvb.id. Saat ini kita juga melihat sebuah pergerakan cepat langsung dibangun oleh pemain-pemain BNW. Kopitli bersama dengan Nyong. Sekali ini Nyong kembali diberi kepercayaan untuk bermain bersama dengan BNW. Ada sebuah pergerakan yang sudah mereka lakukan, tapi memang sejauh mata memandang tidak ada siapapun yang mengganggu dari pola permainan BNW sejauh ini. Kalau kita berbicara BNW ya, menurut gue ini salah satu tim yang ketika berbicara drop zone jarang sekali mau menembak gangguan. Ya. Elan Tahar, Betul. jaraknya cukup jauh, ada di pojok menurut gue nggak worth it juga untuk diganti dan beberapa tempat lain. Sementara DG, Ikyar kembali bermain dan Bongi keluar untuk tidak bermain bagi DG kali ini. Dan ini tadi gue bahas sama Wiki, mereka bermain di sekitar Hacienda dan kurang dari 4 menit mereka sudah mulai bergerak untuk menuju ke tempat-tempat yang berikutnya. Ini hebat sekali permainan yang dimana quick rotation juga memang harus mereka lakukan. Dan ini udah standar gameplay PMPL. Menit keempat. Menit masih ekstrim menurut gue di Miramar. Ini terlalu cepat karena standar Miramar mungkin 4,5 sampai ke 5. Dan DG mungkin ya mereka lebih ingin menjaga sisi tengah aja dan mencari poin objektif dengan poin mereka atau dengan placement poin mereka yang masih di papan bawah. Ya, betul sekali. Tapi kalau gue melihat DG tadi adalah gerakan cepatnya sangat-sangat logis karena pertama tailing dari bagian kiri akan sangat banyak saat Martin paling dekat, kemudian juga pergerakan dari Monte, belum lagi dari bagian atas yang atau treatment membuat mereka cepat untuk bergerak. Itu sangat baik dan DG butuh poin juga. Sementara Geek, ini dia tim yang sempat dibahas oleh Junior, udah bergerak ke Los Higos, sekarang menuju ke arah Puerto Paraiso dan top sekali ini kembali bermain. Mungkin ada kemungkinan lain. Kalau DG mereka untuk quick rotation mungkin lebih membatasi pergerakan-pergerakan entry sebelah kiri. Itu tadi yang gue sebutkan. Ya, kalau lo mungkin kalau gue ngejagain mereka biar nggak terhantam dari tim yang sebelah kiri. Tapi menurut gue mungkin ada kemungkinan lain DG menjaga sebelah kiri, dihantemin itu menjadi pembatasan. Jadi eliminasi itu. Jadi eliminasi, Oke, bukan menarik. objektif gameplaynya. Justru malah lebih agresif, lebih Lebih dulu agresif. ke dalam circle supaya bisa jadi Nggak ke dalam circle, tapi masih menjaga Di pinggiran nggak jauh, itu. iya. Ya. Nggak jauh dari drop zone mereka, di pinggirannya aja dihantam sama mereka. Kalau itu berani untuk menjadi agresif gameplay. Tapi menurut gua gak worth it kalau melakukan game tersebut di zona kedua sih. Iya. Karena Dan- masih terlalu lebar dan bisa Dan jadi di Miramar juga nggak iya, worth it. orang selip-selip kan ketika berbicara zona 4 ke atas menurut gua baru itu kan menjadi gameplay yang cukup efektif ketika berbicara di Miramar. justru nanti saat circle kedua dimainkan seperti itu, circle selanjutnya mereka yang akan digituin sama Itu tim dia, lain. Betul, karena banyaknya
jalur yang masih bisa dimainkan oleh tim-tim lainnya. Sementara close quarter combat bisa jadi happening kali ini karena Morp sudah mulai berdekatan dengan tim lain yaitu HFX yang keduanya sebenarnya belum punya setup yang bisa membuat perang ini berhasil 100% bagi masing-masing tim. Kemudian juga gue agak penasaran mungkin nanti kalau di circle kedua dibuka minimapnya seperti apa. Gue nggak ingin banyak tim nanti touchdown ke arah Los Leones menjadi checkpoint utama mereka. Itu menjadi pasif gameplay banget untuk ketika memang nanti ngebanting ke arah sana circle-nya. Namun akan menjadi kisruh Sanskoy ketika nanti memang circle akan ngebanting terus ke Impala, kemudian juga ke Puerto Paraiso. Tim-tim yang touchdown mungkin di area sana itu bakalan kisruh banget dan mereka bakal membuang utility di awal seperti ini. Namun ada team fight yang bakal terjadi, close combat pun dari HFX dan juga Morp sudah bakal terjadi Sanskoy. Ya, terlihat bagaimana Frenzy memantau untuk saat ini, tapi juga ada tembakan dari arah yang cukup jauh tadi. Satu first blow didapatkan, menuju ke arah pemain dari GPX, sangat disayangkan. Betul sekali, ini permainan di sekitaran Los Leones ternyata bergerakan dari GPDR yang cepat mengambil bagian high ground, membuat sebuah keuntungan. Bahkan sekarang pinch-nya benar-benar sempurna karena dari GPX tidak bisa bergerak banyak, bahkan komponen yang mereka miliki juga tidak bisa untuk memberikan perlawanan secara sempurna. Dan GPBR, titik ini memang menjadi titik favorit untuk bisa menguasai bagian Los Leones, mengingat tidak mudahnya untuk bisa dihajar oleh tim-tim lain ketika coba untuk kontes ke arah tempat yang kita miliki. Ya, butuh banyak smoke untuk menutup vision dari pemain-pemain GPBR, itulah yang saat ini sedang diupayakan oleh GPX. Mereka ingin keluar dari jegalan GPBR sehingga mundur terlebih dahulu. Mungkin adalah sesuatu yang akan mereka pilih, sesuatu yang cukup bijak untuk dimainkan di match kali ini karena baru saja memasuki menit ke-7 kita berpindah menuju drone view kita. Ada Morp tadi, ini adalah momen di mana Kean membuat satu pemain GPX terkaget, terheran-heran ternyata. Ya, langsung menjadi sebuah eliminasi berikutnya karena dari GPX juga tidak ada balasan dilakukan dan menurut gue itu logis banget untuk dia langsung turun ke arah bagian bawah karena kalau tidak bisa jadi peperangan lebih lanjut lagi. Sementara Morp dalam pengamatannya seperti melihat ada siluet yang berdiri di bagian highest ground-nya membuat mereka cukup mundur untuk terlebih dahulu. Namun Frenzy, gue belum melihat ada upaya penyelamatan dari kawan-kawan sedang dia akan berdekatan dengan tim lainnya. Tapi gue harus gue akuin performa dari Morp di hari pertama kemarin berbeda sekali apa yang mereka lakukan di PMWI. Zai dan juga Frenzy udah sedikit mulai naik, walaupun seperempat aja gue hitung nggak terlalu culun-culun banget. Jadi dari Morp masih ada kemungkinan mereka untuk membuktikan bahwa mereka masih bisa menjadi pemegang tahta juara di season ini. Kenapa Sanskoy? Ini anak orang kenapa dikatain culun di PMPL? Culun mulu lo Junior. Ya memang gue kan ngomongnya jujur apa adanya. Ya, itulah yang tadi diucapkan oleh Junior, tapi maksudnya adalah baik. Untuk supaya Morp bisa lebih konsisten lagi bermain, lebih naik lagi permainannya. Kita melihat juga ternyata ada sebuah perubahan yang cukup unik karena Boboho yang diganti tadi ya Bung. Betul, karena biasanya Boboho yang mengatur pergerakan di bagian map besar. Sekarang Reizi kembali bermain. Mungkin maksudnya akan tambah daya gedor lagi, namun kali ini dari Red Face hampir menumbangkan satu player dari HFX yang sangat low HP tadi. Dan ini menjadi sebuah peperangan yang menjadi wajar karena memang high ground ini sekarang sering sekali dimainkan oleh tim EVOS Reborn itu sendiri. Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat Red Face mendapatkan knockdown itu adalah sesuatu yang wajar karena tercatat Red Face ini adalah pemain dengan knockdown terbanyak ke lawan-lawannya. Ada 122, tapi yang bisa jadi elim cuma 98. Banyak yang hilang dari seorang Red Face, gak bisa jadi elim untuk dirinya. Karena kalau kita berbicara Red Face kadang-kadang bukan hanya sebagai pendobrak untuk mendapatkan eliminasi, tapi juga memberikan suppress kepada lawan agar EVOS bisa bergerak masuk ke dalam zona Sunspot. Betul, kalau tadi Junior di awal sempat mengatakan ini adalah zonanya GeekFam, ini adalah zona yang membuat kita sedikit bernostalgia dengan PMPL beberapa season yang lalu. Saya sangat sepakat karena menuju ke arah kanan bawah Impala Puerto Paraiso bisa dimainkan dan mungkin saja akan berakhir di Bukit Impala kayak biasanya. Tapi barusan granat yang on point dari seorang Red Face menumbangkan Harvest dari HFX membuat Timon kali ini secara kuantitas Red Face cuma maju ke arah bagian depan dan dengan majunya dia tembakan yang diberikan tadi oleh player dari HFX membongkar letak pasti dari dua player HFX membuat Orsevo sekarang bisa lebih leluasa, bisa lebih bebas kalau mereka ingin fight ini. Kalau tidak pun nggak apa-apa, yang penting informasi dikumpulkan. Ingat, informasi menjadi sebuah capital atau modal juga dalam Battle Royale. Ya, itu dia pastinya. Semakin banyak kita mengetahui sebuah informasi, semakin akurat informasinya, semakin akurat juga pergerakan atau setup yang akan kita bangun. Semakin pede juga kita untuk mengeksekusi tembakan menuju ke arah lawan-lawan karena kita lihat saat ini sebuah informasi juga sedang dicari, sedang dikorek oleh seorang Red Face yang mana dia menjadi pemain terdepan. Pemain-pemain dari EVOS yang lain masih cukup
jauh di belakang sana belum ada bala bantuan menuju ke seorang Red Face. Sinon saat ini sudah mulai melakukan sebuah pergerakan dengan sebuah Kup RB. Jemput Heaven mungkin akan bergerak dua pemain itu atau justru memang ingin menyembelihkan Kup RB tersebut di area dekat-dekat sini. Ya, sepertinya ada permainan stalemate yang cukup panjang bisa kita katakan di game kali ini karena sedari awal pun dari zona pop out hanya ada sekitar 20% tim yang di luar zona, tapi Onyx satu orang saja di bagian rumah Dewa Impala langsung mulai bergerak ketika dengar satu tim datang karena dia tertembakan headshot, satu terkena dan akhirnya knockdown didapatkan oleh Flyboy menumbangkan Jar-Jar di open field. Sebuah gerakan yang sangat cepat dibangun DG ketika dia mengetahui ada mobil yang bergerak keluar dari komponen. Ini yang gue maksud, jadi buat tim-tim papan bawah nggak usah terlalu terpressure tinggi. Gimana cara kalian bermain agresif aja, lebih berani aja. Dan ya tadi, DG sudah sedikit membuktikan bahwa bagaimana mereka sudah menelaah pergerakan dari Onyx. Dan ada satu yang bisa mereka ambil langsung aja untuk dijadikan elimination point. Begitu dari Onyx, ketika mereka nanti akan fight sama DG, menurut gue harus dibalikan keadaannya. Jadi makin berimbang lagi tim-tim papan bawah. Ya, sudah datang menuju ke arah Los Leones nampaknya pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance saat ini. Ada pertemuan yang mungkin akan melibatkan Bigetron, Morph dan juga GPX karena tiga pemain tersebut atau tiga tim tersebut berada dekat-dekat dengan Los Leones. Namun Morph memang sudah melakukan pergerakan lagi, bahkan lebih dekat menuju ke arah pemain-pemain Aura. Rosezi terkena damage, ada 2 damage, bahkan Genfos dengan senjata andalannya M16 berhasil mendapatkan satu pemain dari Aura. Lagi-lagi M16 yang sangat horor dari zona Genfos. Maka saya menemukan satu player dari Aura, namun begitu tembakan dibalaskan oleh No Mercy agar ada revive yang bisa dilakukan sepertinya. Zona ketiga pop out menuju ke bagian open field. Dan lihat ada 70% tim masih di bagian luar zona. Satu tim saja yang full senyum, NFT di bagian utara. Benar-benar ini bagaimana entry dari selatan, entry dari timur, entry dari barat. Semua tim bakalan berputar dan ini duluan. Dan mungkin ada yang cerdik juga melakukan setup estafet, menurut gue 2 di dalam, 2 di luar. Mungkin tim ini yang bakal mendominasi dan kita lihat tim mana yang akan melakukan setup seperti itu menurut gue. Ya, tiba-tiba mudik massal terjadi di area Miramar kita di match yang ketiga hari ini. Semuanya sedang mencoba untuk melakukan sebuah perjalanan, sebuah mudik menuju ke arah La Bendita, tempat yang harusnya dimiliki oleh Morph, tapi saat ini NFT lah yang sudah nyaman berada di area dalam circle. Pergerakan cepat dibangun juga oleh pemain dari Bigetron Red Alliance, langsung merespon apa yang sedang mereka alami karena jaraknya cukup jauh. Walaupun memang sudah masuk ke area dalam circle, tapi selatan circle tidak aman untuk siapapun. Ini circle paling jahat yang pernah gue lihat. Bener, ini jahat banget sih. Kali ini benar-benar menyulitkan lebih dari 70% tim sebagaimana gue ungkapkan tadi. Dan ingat, ketika masuk pun mereka punya PR baru untuk melakukan setup. Dan yang kedua, bisa jadi bertemu dengan tim-tim lain dan harus langsung melakukan fight di tempat tersebut. Ya, saat ini kita memantau adanya satu pemain yaitu Microblue dengan M249 saja. Bahkan Fokker mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah BNW. Nyong tadi tumbang. Mungkin akan menjadi sebuah space untuk dunia game bisa lebih jauh lagi bergerak, untuk dunia game lebih menuju ke arah circle, atau justru ternyata inilah fight yang sedang terlibat. Dunia game tidak ada sebuah pergerakan berarti yang mereka lakukan setelah adanya satu knockdown. Ya, betul sekali, ini punya rumah Dewa juga di bagian open field sekarang di Impala. So, masih masuk zona, tidak perlu untuk bergerak terlalu banyak bagi DG, tapi setidaknya dia mereduksi armor, mereduksi utility healing dari lawannya, dan itu bisa menjadi kabar yang baik. Sebentar, boom, lihat, baru saja Microblue tertumbangkan dan sepertinya boom masih mau mencari di mana letak lawan-lawan lainnya dari EVOS. Dan Microblue, satu player yang berperan aktif di game sebelumnya, tumbang kali ini pada balasan dan dilakukan dari seorang KF. Knockdown kah? Knockdown ke arah seorang Hexas. 3-on-3 kali ini antara Boom dan EVOS Reborn. Ya, keadaannya berimbang. Saat ini kita melihat bagaimana sebuah pertempuran akan terjadi. Reizi menjadi bala bantuan menuju ke arah Hexas. Ada Yami juga. 2 bala bantuan dikirimkan oleh Boom menuju ke arah pemain yang sedang knockdown. Tapi KF hanya memantau saja. Belum ada tembakan yang dilakukan kembali oleh pemain-pemain EVOS karena mereka sudah setup sebenarnya dan belum berpindah dari compoundnya masing-masing. Betul sekali. Ternyata yang dilakukan oleh EVOS lebih ke arah bermain se-defensif mungkin. Dan sebagaimana gue ungkapkan dengan Junior tadi, ini bukan gaya bermain yang maksimal bagi mereka. Terbukti satu orang sekarang sudah dihilangkan, bahkan belum masuk ke zona keempat sebentar lagi. Ini bisa menjadi sebuah malapetaka. Sementara GMX terbuka sekali dalam pergerakannya, terpantau seperti dengan lawan-lawan dari temannya. Ternyata itu dilakukan satu dari Tremor ter-take down. What a shot dari geng Gapak, teman-teman sekalian. Bali, aktornya masih sama, pemeran antagonisnya masih sama bernama Rosemary, tapi tembakan juga di Hades membuat Rosemary tumbang. Kini
ini dia balasan yang sakit datang dari GPBR menuju defensif dari DPX. DPX sudah low karena terkena blue zone. Tembakan kembali menuju ke arah Bosku. Berhasilkah Bosku untuk mendapatkan knockdown tersebut? Ternyata Bosku tumbang. Ada tembakan lanjutan dari Hades. Menggila mereka dan membuat geng kabak kicap di match kali ini dimenangkan oleh GPBR. Pilihan gua, harapan gua ternyata tumbang di hashtag yang ke-16. Karena dalam pergerakannya tidak ada vehicle. Fight tadi cukup lama dan akhirnya terpotong dengan GPBR. Sementara kita lihat di zona keempat, sebagaimana prediksi kita di awal, selatan menjadi sangat padat. Genesis Dogma, Geek Fam, Morph, bahkan juga di sana terlihat Aura memadati sekitar La Bendita. Dan kalau tidak ada yang tumbang, tempat ini akan semakin padat dengan datangnya tim-tim lain yang masih bergerak dari bagian selatan. Sebuah upaya diberikan Alan menuju ke arah pemain-pemain BNW. Itu adalah sebuah jebakan. Membiarkan BNW masuk terlebih dahulu dan kendaraannya dibuat meledak, kendaraannya dibuat hilang, membuat BNW Uyeng untuk saat ini tidak bisa keluar dari area jerami, tapi knockdown didapatkan menuju ke arah pemain-pemain Boom. Bahkan satu knockdown lagi, tapi balasan sakit juga menuju ke arah HFX. Boom sisa satu, HFX sisa dua yang masih bisa nembak. Yami menjadi harapan terakhir untuk Boom Esports. Betul sekali, Yami langsung bergerak saja. Revive akan coba dilakukan, tapi lihat Nate dari Hans, tembakan dari lain dan akhirnya Boom Esports rata pulang ke lobby. Boom Esports dengan permainan yang luar biasa dari HFX. Apakah kudeta posisi pertama akan terjadi lagi Eldoge, karena hanya selisih dengan 2 poin saja oleh Boom dan juga Bigetron. Red Aliens kita akan melihat fight terlebih dahulu melibatkan Dewa United berhadapan dengan Morph. Terus bergerak di area tersebut, tapi Ucup ketahuan di area sebelah kiri sehingga ada follow up yang dilakukan Rocky. Tembakan dengan sebuah UMP menuju ke arah Ucup untuk selamat tembakan, tapi kali ini justru yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kita melihat bagaimana Rocky bersama dengan satu pemain lain tadi menggunting Ucup yang sulit untuk kemana-mana. Iya, betul sekali, bahkan di ujung ada perlawanan terlakukan dari kelas 4 rekaman terjadi kali di GPBR dan juga BNW. GPBR pulang juga ke lobby, dominating. Tapi ternyata tidak bisa memaksimalkannya karena terpotong oleh BNW. Ya, kembali terlihat bagaimana fight mulai pecah di berbagai titik Miramar kita. Ini adalah hal yang terjadi setelah semuanya pusing untuk menuju ke arah circle. Pertemuan yang melibatkan Morph bersama Dewa United belum selesai setelah Ucup tadi menjadi korban dari keganasan pemain-pemain Morph saat ini masih ada. Terus fight yang coba dilakukan. Harvest datang dengan cukup barbar bersama dengan Sinon di belakangnya. Tembakan dilakukan oleh Paman Nichil dengan sebuah M4. Belum berhasil memberikan poin apapun menuju ke arah timnya. Ya, betul sekali. Suppressing dilakukan, bahkan kali Fajar berhasil memledakkan sebuah vehicle. Walau begitu, Geek Fam, seorang Toms masih bisa untuk bergerak ke arah bagian jerami yang ada di sana. Namun begitu, Genesis Dogma, Need ke arah Geek, tembakan NFT ke arah bagian Morph. Crossfire udah mulai banyak terjadi, mengingat zona keempat akan segera menuju ke arah bagian zona kelima yang tentu tidak ada tim yang mau berada di bagian luar zona. Nate kali ini dari Daybot menumbangkan lagi satu player Geek Fam ID. Geek Fam sedang dalam bahaya karena saat ini dihujani sebuah utility granat menuju ke arah defensif ya. Genesis Dogma ingin coba memulangkan pemain-pemain Geek Fam datang pastinya. Genesis Dogma dan Circle kembali membanting menuju ke arah kanan. Morph yang diuntungkan bersama Dewa United, tapi mereka akan fight Eldoge karena dari tadi sudah tahu di mana posisi masing-masing tim. Tapi Morph punya compound, Morph punya pertahanan paling kuat saat ini di zona yang kelima. Tentu tidak akan menyanyiakan tempat yang sudah mereka miliki. Sementara Geek kali ini knockdown tadi berhasil untuk diantisipasi dengan revive. Sudah mereka lakukan, ada di bagian pinggir zona. Bagaimana game yang bisa mereka lakukan, karena kalau semuanya masuk dalam compound tentu tidak baik. Sementara dari Toms baru saja memulangkan the last man standing dari HFX. HFX pulang, kita melihat kembali ada pergerakan di area open field yang akan coba dimainkan oleh pemain-pemain dari satu tim. Tadi kita menuju ke arah tempat yang berbeda, bahkan saat ini Nichil tumbang karena Suksi melakukan tembakan dengan sebuah Scar L. Ada tapping tapi yang juga diberikan Flyboy menuju jerami yang sama, jerami yang berbahaya, jerami yang membuat satu tim tadi sudah pulang di tempat tersebut. Betul sekali, lagi dan lagi tempat dari jerami yang sangat obvious akan didatangi oleh tim-tim lain. Ternyata menjadi jebakan. Tidak hanya Bigetron, tembakan juga datang dari tim lain, itu Genesis Domagis, tapi dari GD, the last man standing di bagian belakang. Kali ini bergerak dengan Bagi, tembakan dari Misteri ke bagian depan, tertembaki, tapi ternyata body system GD juga cukup on point membuat BTR Red Aliens tidak melanjutkan lagi tembakan yang mereka lakukan. Alan datang, Alan tumbang, sangat disayangkan. Store nyawa ternyata Alan menuju tempat yang salah mudah tadi oleh pemain-pemain Geek Fam mendapatkan knockdown tersebut. Eldoge. Betul sekali, 3 player saja sekarang tersisa dari Genesis Dogma, tapi dari Geek Fam baru saja menumbangkan satu player dari Genesis Dogma. Kali ini tertumbangkan juga
karena posisi mereka oke di dalam circle, tapi terlihat dengan jelas oleh lawan-lawan yang ada di sekitarnya. DG kali ini Flyboy cook sebuah smoke sepertinya sedang mengupayakan bagi masing-masing tim sekarang ada touchdown dalam zona untuk bertahan lebih lama lagi. Sanskoy. Tembakan dilakukan Jaxi menuju ke area depan, tembakan berhasilkah dia? Tapi Jaxi low HP, Jaxi harus hati-hati, Jaxi harus healing dan Jaxi akan melakukan healing tersebut. Jason datang menjadi pemain kedua yang mencoba peruntungan menuju ke arah pemain-pemain Alter Ego Limax. Granat disiapkan, granat dilemparkan, granat akan meledak sesaat lagi dan granat tersebut berhasil mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Alter Ego. Jason, what a lead. Renal kali mencoba untuk membalas, tapi Jixi di bagian lain juga mendapatkan satu lagi. Alter Ego kelimpungan. Alter Ego menyisakan 2 player saja, 1 bahkan aktif yang dengan hal poinnya cukup banyak. Renal di bagian belakang, tembak terus menerus dan tumbangnya. Terlaksana kepada Alter Ego, tembakan ke arah bagian aura. Tidak terlalu mudah ternyata. Zona sangat sakit juga bahkan tumbang satu persatu. Jixi, gatekeep yang benar-benar menyakitkan, menyisakan 1 player saja dari Alter Ego. Menyisakan Ponbin di belakang sana, kita berpindah menuju ke arah Cibirin yang saat ini ingin memulangkan pemain-pemain Bigetron. Menyisakan Misiri yang terakhir, kakinya kelihatan, dengkulnya kelihatan, dengkulnya ketembak dan knockdown didapatkan oleh Geek5 menuju Bigetron. Red Alliance. Red Alliance menyisakan 1 player di bagian dalam zona dan Alter Ego pemuncak klasemen PMGC tumbang kali ini. Apakah BTR bisa kembali mengejar lagi karena masih ada seorang kepala suku Zuxi di dalam zona. Tapi kita melihat pastinya sulit untuk Zuxi bisa bertahan, butuh banyak smoke untuk dia berada di tempat tersebut. Walaupun memang masih berada di bibir circle yang ke-6 atau circle yang selanjutnya. Kita melihat perjuangan dari Cimoy, pemain-pemain dari Geek5 yang saat ini memang cukup kuat, bahkan sangat kuat. Mereka memberikan banyak damage menuju ke lawan-lawannya. Perjuangan juga sedang dihadirkan oleh Morph. Masih terus berada di area atas, pertemuan antara Jobregi dan juga Fokker. 2 pemain dengan aim yang sangat keras. Akan terjadi sebuah close combat di area tersebut. Tembakan dilakukan dan ternyata ada balasan yang cukup sakit atau ada gangguan dari Booms dari arah yang berbeda. Betul sekali, Jobregi bahkan baru saja mendapatkan sebuah touchdown position dalam kali ini dia. Zuxi, what? Tembakan tadi mengenai Devo tumbang di sana, tapi Zuxi terbuka dan diratakan oleh Dewa United. Itulah yang terjadi, sangat-sangat panas fight demi fight terjadi di match yang ketiga kali ini. Kita melihat juga bagaimana Cimoy mencoba untuk melakukan tracking menuju ke arah No Mercy. Ada sebuah granat, ikan hiu makan tobat hayu, kita lempar granat dilemparkan menuju ke arah yang tepat. Tapi apakah tepat sasaran? Ternyata belum, masih ada jarak antara ledakan dan juga seorang No Mercy. Ya, betul sekali, dan kali ini kita lihat di bagian miniman sudah mulai padat dalam zona kali ini. Geek5 masih terus memberikan utility karena bagian aura, dan bahkan aura tidak hanya melawan Geek5, tembakan dari Dewa United terus menerus ke arahnya, masih mencari hitmark yang dibutuhkan di bagian pinggir. Masih ramai sekali. Aura kembali maju lagi dengan 1 player, membuat 2 sudah touchdown, tapi dua-duanya dipinch, dilempar terus menerus, ditembak bahkan oleh Geek5 dan Dewa United. Dan itu dia, headshot kah, body shot kah, knockdown didapatkan oleh Tuyol. Dewa United menjadi third party. Dewa United hanya menonton saja, tapi mereka mendapatkan keuntungan tertinggi. Dan kita melihat bagaimana Aura dipulangkan semuanya oleh Geek5 yang menggila di match kali ini. 7 elimination menjadi bukti keganasan Geek5. Luar biasa, dari tadi utility, tembakan akhirnya berhasil menumbangkan naga Aura itu sendiri. Sementara dari Dewa United yang dari tadi melihat saja Mor akan mulai turun ke arah bagian bawah, low HP untuk 2 player dominating untuk Onyx. Namun kali ini Five masih terpaku kepada Mor, tapi dari tempat lain NFT mengambil kesempatan ini menumbangkan 2 player dari Mor, bahkan dari utility yang akan dilemparkan berupa balik, dan dia Mor lempung rata. Mor pulang ke lobby. Mor dipulangkan oleh NFT yang baru saja bangun. Sedari tadi NFT nonton, sedari tadi NFT diam, tapi mereka dalam diamnya mencari momentum, dan momentum tersebut mereka dapatkan di match kali ini atau di menit ke-24 maksud saya, karena NFT sudah mulai datang menuju ke arah pemain-pemain yang berada di tengah. Salah satunya adalah Dewa United yang saat ini sedang terlibat sebuah fight dengan Geek5, tapi NFT juga melakukan tembakan menuju Geek5. Tidak ada tempo yang mereda, tembak menembak terus terjadi. Kali ini bahkan dari Geek pergerakan ke bagian dalam. Tops di sana tidak selamat karena tidak kena oleh Batman. Drone yang dapatkan benar-benar kesulitan. Kali ini Cibirit mencoba untuk melakukan sebuah counter attack dengan milih 14-nya dengan scope yang berimanya, namun belum ada tembakan yang masuk ke arah player-player dari tim NFT itu sendiri, membuat semuanya terkena. Tapi ini dia Dewa bergerak, tembakan dari Cibirit
2 hit masuk, 3 hit masuk, tidak berupa sebuah knockdown Sanskui. Kenot tumbang kalau kita lihat karena ada lemparan granat atau lemparan Wow. molotov menuju ke arah satu pemain dari Batman tadi yang membuat Kenot tidak berdaya. Saat ini kita melihat upaya apa lagi yang bisa dihadirkan oleh NFT. Terlihat bagaimana NFT lebih prima. Mereka sangat aktif sekali memberikan sebuah damage di akhir-akhir Eldoge. Ya betul sekali, bermain late game menjadi salah satu kunci kekuatan bagi NFT. Geek kembali tumbang, Geek hanya ada satu orang lagi, Rata. Geek Fam ini juga pulang ke lobby di hashtag yang keempat. Dan lihat, NFT maju ke depan, dia sangat prima. Cleon juga pulang ke depan, dan ini dia dari 4 melawan 2. Dewa United satukan bertahan, Dewa ke depan, Ramon masih ke depan, tumbang, what happened? Dewa masih ada 2 player, sementara drone, ini dia 2-1, lempar drone, lempar ke sana, meletup, 1, dipulangkan, langsung maju ke depan, drone mencari yang terakhir, tabrakan kan, tidak, turun terlebih dahulu, menembak kelas kuat kaman, semua berubah di sana, Rata, NFT, winner, chicken dinner. Sebuah selebrasi.